Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah bersama dengan koordinator lapangan eh, dari dugaan kasus politik uang pada pemilu tahun 2024. Di sini saya sudah bersama Ibu Ana. Salam kenal Ibu Ana. Iya. Terima kasih atas ketersediaannya dalam wawancara kali ini. Saya akan membacakan 10 pertanyaan yang saya harap Ibu bisa menjawabnya dengan eh, sebisanya Ibu. Baik. Pertanyaan pertama, bisakah Anda menceritakan bagaimana awal mulanya Anda terpilih menjadi koordinator kampanye dari salah satu partai? Pertama karena ada teman yang ngajuin apa dia jadi pertama jadi koordinator, terus saya kan anaknya misalnya gitu dari buntutnya gitu. Iya. Terus akhirnya saya jadi anak dari ke atas itu, akhirnya saya dipilih lah jadi ketuanya, ketua buat iniin partai itu. Oh, Terus buat akhirnya saya ngebantu. cari orang untuk buat mengkampanyekan partai itu. Partai apa kemarin ya, masa Golkar apa Demokrat itu ya, saya lupa itu. Iya. Terus udah gitu udah tuh kita cari yang benar, minta KTP, terus ambilnya nanti ada sembako. Oh, iya. Tapi nggak sembako itu kan kita nggak tahu dalamnya apaan. Itu paling minyak sama gula, paling yang tersenter tuh minyak sama gula. Cuman kalau saya buat ikut-ikut tuh pernah ke PDI gitu, ke mana partai PDI gitu. Iya. Ibu Ita Nurhayati gitu. Emang dia ini sembakonya emang bener isinya bagus, beras, minyak, terus gula, terus ada gitu juga. Oh iya, berarti Emang real gitu. iya. Lalu tadi bisa disebutkan tokoh partai yang Anda perjuangkan dalam kampanye tahun ini? Tokohnya kemarin tapi ya Ita Nurhayati dari PDI. Ya. Lalu apa alasan Anda untuk bersedia menjadi koordinator dari salah satu parpol dengan nuansa politik uang? Ya karena kan sekarang nyari uang agak gimana sih, agak susah kan. Iya. Jadi saya pikir ya karena untuk 5 tahun ini ya maksud gini, saya kampanyekan ini karena uang, karena susah nyari uang, udahlah saya cari uang kesini aja buat cari hari kan gitu. Udah gitu juga kayaknya ini mendukung gitu buat, karena PDI kan mendukung kan buat ininya buat sehari-hari. Terus karena cuman berapa bulan doang sih kesana juga udahan, dia nggak kenal kita juga nggak kenal gitu aja. Oh, iya, gitu. iya. Kalau misalnya dia menang karena kita, tapi kan nggak juga, banyak juga kan suara yang lain gitu. Kita kan cuman buat ini dukung dia cuma sementara doang. Ya mungkin maksudnya ke depan 5 tahun masih lama ini kan gitu. Oh, oke. Lalu bisakah Anda menyebutkan apa saja imbalan yang diberikan oleh parpol atau tokoh partai yang menunjuk Anda sebagai koordinator lapangan? Dapat ininya gitu. Iya. Dapat uang. Iya. Gitu. Uang kemarin dapat 100.000. Kasih Bu. Dapat sembako. Nggak ada lebihannya Bu, Apanya? cuma korlapnya segitu juga. Kalau dapatnya kalau nggak salah kope. Oh, oke. 500.000. Paling kecil 300.000. Sama sembako Iya. juga. Nah, lalu menurut Anda apakah memberikan uang atau imbalan adalah suatu hal yang lumrah dalam sebuah kampanye pemilu? Ya lumrah sih. Kalau misalnya dia mau jadi caleg ya harus keluarin uang. Ke depannya gimana dia rezeki dia, kalau emang dia beruntung ya berarti rezeki dia jadi caleg. Kalau dia nggak mau ngeluarin uang, siapa yang mau milih dia? Oh iya. Kan karena sekarang sistemnya duit itu kan. Sistemnya kan uang. Gitu. Oke. Lalu, apakah dalam setiap kali kampanye pemilu Anda ditunjuk sebagai koordinator lapangan oleh Iya. partai tersebut? Ya juga sih. Enggak juga. Banyak kan teman gitu. Paling Iya. lo koordinator ada lagi di atasnya gitu. Kalau saya kan di bawah kan, Iya. ada lagi kan di atas korlap itu kan, maksudnya di atas saya gitu. Iya. Saya cuma nyari orang berapa orang buat ikut, itu nanti saya laporan ke dia gitu. Oh, Jadi gue bawa anak nih 10 orang gitu. masih ada lagi ya. Lalu, menurut Anda, apakah calon pemimpin atau calon anggota DPR yang Anda bela layak dan pantas karena menyuarakan aspirasi rakyat? Pantes sih.
dia punya misi-misinya bagus juga sih buat kedepannya. Tapi kan kita mah nggak tahu apa, sekarang kita mengkampanyekan, terus kita dukung, nggak mati-matian sih, ibaratnya nggak mati-matian ngedukung. Cuman kalau aspirasinya dia bagus ke depan buat rakyat, buat ini kenapa kita nggak dukung gitu. Iya. Walaupun ya biasalah duit lah, pokok sekarang kalau nggak ada duit mah nggak bisa ini lah maju. Jadi emang ada Ada penyogok lah itu. Oh, iya. Dia ada penyogok suapnya. Iya. Lalu dengan Anda menjadi koordinator lapangan kampanye suatu partai, apakah Anda merasa kebebasan memilih Anda dibatasi? Enggak juga. Saya nggak terlalu terikat sih hitungannya. Kan dia juga nggak tahu. Maksudnya kita koordinator dia. Kan juga kita harus memilih, enggak juga sih kalau kita mau, tergantung hati nurani kita kan. Karena juga kan maksudnya yang partai itu kan nggak tahu kalau kita milih yang lain. Masa kalau kita milih ditandain, ini nama dia, ini nama, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Iya. Ada pengawasan juga. Oh, iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah pemilu tahun 2024 ini sudah jujur, adil, bebas, dan juga rahasia? Enggak juga sih. Enggak jujur ya jujur, tergantung orangnya. Adil juga tergantung. Pokoknya tergantung sikonnya semuanya lah. Tergantung situasi dan kondisi. Cuma presiden aja digagalin, ibaratnya dicurangin. Gini yang kecil, apalagi yang kecil kan, yang gede aja dicurangin. Apalagi partai kan. Kayak kita misalnya setiap bulan dapat jatah, misalnya setiap bulan dapat beras, harus lu milih deh lah. Kita namanya dikasih ya kita ambil setiap bulan, kan nggak mungkin pokok satu. Ngapain hati nurani kita. Jadi kan nggak mendukung, misalnya dia nggak mendukung presiden misalnya Anies nih. Nah kita pegang partainya nggak mendukung Anies kan, ngapain kita pilih? Tapi kita kan cuma buat menyuplai dia kampanye biar banyak suara. Kan kesananya kan Allah yang ngatur rezeki. Jadi emang udah kalau buat jujur sih kagak, nih buat adil juga enggak. Pokoknya semuanya nggak ada yang jujur adil rahasia deh, nggak ada kayaknya sih. Bener. Nggak ada yang tergantung dari Pancasila, semuanya melenceng semua. Oke, baik. Ini ya, presiden aja udah nggak jujur kampanyenya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ana atas partisipasinya dalam wawancara ini.